Kalah jadi cacing, menang jadi naga. Itulah spanduk yang ditampilkan oleh supporter Persija Jakarta di laga menghadapi Persib Bandung dengan skor akhir 1-2 untuk kemenangan tim tamu Persib Bandung. Dan apakah dengan kekalahan Persija ini berarti Persija jadi? Silahkan tulis dan isi sendiri di kolom komentar karena gua akan mereview pertandingannya. Jadi ini adalah pertandingan super big match bagi Persib Bandung. Ini adalah title race dengan peluang juara yang sangat besar. Meskipun sebelumnya Persija Jakarta juga masih punya peluang untuk menjadi juara meskipun kecil. Dan tentu saja Persija Jakarta tidak ingin kalah di laga ini karena gengsinya tentu saja sangat besar. Tapi skor akhir menunjukkan skor 2-1 untuk keunggulan Maung Bandung. Brace dari Adam Alis membuat Persib Bandung kini berada di puncak klasemen sementara dengan unggul 3 poin dari Borneo karena belum bermain menghadapi Bali United di pekan ke-32 ini. Dan yang menarik adalah spanduk yang ditampilkan oleh Persija Jakarta, supporter Persija Jakarta maksudnya, di Stadion Segiri Samarinda itu kalah jadi cacing, menang jadi naga. Dan inilah juga mungkin yang menjadi motivasi bagi para pemain Persib Bandung. Mereka ingin jadi naga, jadi akhirnya Persib menang di laga ini. Nah, ini di laga ini sangat seru ya, kontras strategi terjadi antara kedua pelatih Mauricio Sousa dan juga Boyan Hodak. Mauricio Sousa dengan permainan menyerangnya dan Boyan Hodak dengan pertahanannya yang begitu kuat dan permainan efektifnya. Persija Jakarta terus menggempur pertahanan Persib Bandung bahkan dari sejak babak yang pertama sampai pertandingan berakhir di babak yang kedua, ball possession itu sampai 66% dimiliki oleh Persija Jakarta. Tapi mereka tidak efektif. Mereka banyak terhenti serangannya di kaki para pemain Persib yang bermain sangat solid dan bermain sangat rapi. Kemudian Persib Bandung juga berhasil untuk mencetak 2 gol lewat satu kesalahan dari pemain belakang Persija Jakarta dan satu lagi lewat serangan balik yang mematikan. Adam Alis menjadi aktor dari kemenangan Persib. Jadi sangat efektif permainan dari Persib di laga ini. Ini kalau kita lihat permainan ini itu sangat menarik ya, sangat-sangat menarik. Di luar dari bahwa laga ini merupakan El Clasico, tapi permainannya juga sangat menarik untuk ditonton. Persib Bandung benar-benar kompak dan benar-benar bertahan dengan cerdas. Kenapa bertahan dengan cerdas? Karena tidak melakukan blunder, tidak melakukan kesalahan fatal yang berujung gol ke gawang Teja Paku Alam. Adapun gol dari Aladin Ajari itu merupakan satu skema serangan dari Persija ya, bukan kesalahan dari pemain bertahan Persib gitu. Dan akhirnya satu gol dari Aladin itu berhasil disamakan oleh Adam Alis dan Persib berhasil mengembalikan keadaan. Nah, ketika Persib Bandung tertinggal, itu sepertinya Persib tidak tertekan ya. Mereka punya mental yang bagus dan akhirnya mereka tetap bermain dengan hati-hati. Mereka sedikit demi sedikit mencari celah dan ketemulah celahnya ketika Adam Alis berhasil melakukan pressing yang begitu ketat ke salah satu pemain dari Persija Jakarta dan akhirnya bola lepas dari penguasaan Persija. Adam Alis dengan luar biasa finishingnya berhasil membobol gawang Carlos Eduardo. Bukan hanya sekali. Ketika Adam Alis mendapatkan umpan dari Tom Hai, Adam Alis duel dengan Doni Tripamungkas dan Adam Alis masih tetap bisa finishing dengan sempurna, mencetak gol keduanya dan di babak yang pertama semua golnya. 3 gol terjadi di babak yang pertama dan babak kedua berjalan tanpa gol. Bahkan menariknya di babak yang kedua itu Persib hampir tidak punya peluang. Peluang berbahaya tidak ada, bahkan peluang yang biasa pun itu kalau tidak salah tidak ada ya, atau mungkin ada 1 atau 2 lah. Tapi memang permainan dari Persib Bandung ini sangat-sangat bertahan. Dan William Barros yang memang posisinya sebagai penyerang, dia keterlibatan menyerang dan bertahannya lebih banyak bertahan di laga ini. Biasanya kan ada beberapa momentum lah William Barros ini berada di depan, tapi di laga ini William Barros menjadi pemain bertahan. Kemudian di sisi lain Persija yang bermain menyerang, Doni Tripamungkas di babak yang kedua lebih banyak terlibat di area pertahanan Persib. Artinya benar-benar Persija bermain dengan menyerang. Tapi ketika Persija bermain dengan terbuka di babak yang pertama, mereka lupa meninggalkan lubang di lini pertahanan yang bisa dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh para pemain Persib yang berujung gol bagi Maung Bandung. Nah, Persib tentu saja di laga ini mereka bermain dengan hati-hati, bermain dengan cerdas, dan juga bermain dengan teknik yang tinggi. Kenapa? Karena mereka tidak ingin terpleset. Mereka tidak mengambil resiko yang besar. Persib Bandung mereka tahu mereka butuh gol, mereka butuh kemenangan, tapi mereka tidak bermain dengan terbuka karena resikonya besar diserang oleh Persija Jakarta yang punya penyerang-penyerang yang luar biasa. Jadi Persib bermain dengan safe, bermain dengan hati-hati dan mencari celah demi celah yang ada di pertahanan dari Persija untuk bisa dimanfaatkan. Dan ketemulah celah tersebut dengan Adam Alis yang ditempatkan seperti penyerang lubang mungkin ya. Dan Adam Alis ini
posisinya memang gelandang, posisi naturalnya memang gelandang, tapi di laga ini keterlibatannya itu memang seperti seorang striker. Dan dalam situasi Persib mendapatkan tekanan dari sepak pojok, Adam Alis ini menjadi target serangan balik. Jadi Adam Alis tidak terlibat dalam kotak penalti Persib, tapi sudah ada di depan, di apa namanya, di tengah-tengah dari lapangan gitu ya, untuk siap menerima umpan yang diberikan oleh para pemain belakang Persib Bandung. Jadi Adam Alis bermain sangat luar biasa di laga ini. Dan gua pikir sih semua pemain bermain bagus ya di laga ini. Doni Tripamungkas, Witan juga main bagus, Raihan Hanan juga main bagus, dan di kubu Persib Bandung juga ini permainannya luar biasa. Tapi Persija Jakarta tidak efektif sama sekali ketika mereka dapat bola. Mereka tidak bisa memaksimalkannya menjadi peluang yang bisa dikonversi menjadi sebuah gol ya. Ini Persija Jakarta beberapa kali berhasil masuk ke pertahanan Persib, terutama lewat sisi sebelah kiri ya. Di sana ada Doni dan juga ada Witan di babak yang kedua yang sering masuk ke tengah. Kemudian di sisi sebelah kiri ini juga tadi ditempati oleh seorang Aladin yang tampil luar biasa, dan Aladin ini menjadi pemain yang paling banyak mendapatkan peluang. Kemudian Gustavo yang masuk di babak yang kedua tidak memberikan perubahan apa-apa bagi Persija Jakarta, dan justru Gustavo ini peluang-peluangnya banyak yang terbuang. Di sisi sebelah kanan Persija Jakarta ditempati oleh Tubarau ya, dan Tubarau juga tadi banyak kehilangan momentum. Kemudian Persija Jakarta setelah tertinggal oleh Persib Bandung mainnya seperti terlalu terburu-buru, kemudian mereka tentu saja dalam tekanan, jadi sedikitnya mungkin mereka kurang konsentrasi dan akhirnya mereka gagal untuk mencetak gol penyama kedudukan. Tapi yang salut dari laga ini adalah permainan dari kedua tim sangat menarik untuk ditonton, dan kedua tim ini berhasil memberikan sajian yang menarik, berhasil membuktikan bahwa inilah El Clasico gitu. Apalagi di akhir laga adanya terlibat cekcok, bahkan sampai tadi kamera belum ditutup oleh stasiun televisi, itu masih terlibat cekcok di lorong. Jadi inilah El Clasico, dan inilah bumbu-bumbu yang memang sangat dinantikan di El Clasico. Persib Bandung tetap berada dalam title race tentunya, dan Persib Bandung semakin dekat dengan gelar hat-trick juaranya. Ini bukti bahwa Persib Bandung punya mental yang bagus. 2 kali Persib Bandung tertinggal. Sebelum menghadapi Persija juga Persib Bandung tertinggal ketika menghadapi Bayangkara. Persib comeback 4-2, dan di laga menghadapi Persija Persib tertinggal dulu, kemudian berhasil comeback lagi. Jadi Persib Bandung benar-benar punya mental yang luar biasa. Mereka bermain tandang, dan mereka ini seperti tidak ada bedanya kandang dan tandang. Mereka tampil luar biasa. Jadi inilah sang juara. Inilah mental dari sang juara ya. Jadi Persib Bandung memang layak menjadi juara di musim ini. Tinggal seberapa konsisten mereka dalam 2 partai terakhirnya. Borneo-nya belum bermain, baru akan bermain menghadapi Bali United setelah Persib menghadapi Persija ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen dan jangan lupa dukung channel ini.